One, two, three. Bismillahirrahmanirrahim. Ketemu lagi dengan Miss Sari. Masih di pembahasan tentang pola bilangan. Pada pertemuan kedua ini Miss akan membahas tentang barisan dan deret bilangan. Simak baik-baik ya. Mudah-mudahan penjelasan dari Miss ini bisa membantu pada pembelajaran kalian nanti. Pertama, pengertian barisan dan deret bilangan. Barisan itu apa sih? Kalau kita sebelumnya sudah pelajari pola bilangan, jadi susunan bilangan ya dengan pola tertentu. Nah, ini kalau barisan udah susunan bilangannya dengan pola dan aturan tertentu. Ya. Jadi tadi kalau pola bilangan itu polanya, kalau ini barisan udah deret bilangan-bilangannya itu udah disusun gitu, ya. Nah, biasanya tiap anggotanya itu disebut suku. Jadi angka pertama itu disebut suku pertama, angka kedua suku kedua, dan dilambangkan dengan U. Ya. Nah, itu barisan. Contohnya ada 7, 14, 21, 28. Nah, ini namanya barisan bilangan. Aturannya selalu ditambah 7. Suku ke-1 kita sebutnya U1 itu 7. Suku kedua itu U2 14 dan seterusnya. Nah, kalau deret, nah bedanya apa dengan barisan? Kalau barisan itu kan susunan bilangannya. Kalau deret itu bentuk penjumlahannya. Ya. Jadi kalau ada susunan bilangan barisannya 7, 14, 21, 28, maka deret bilangan dari barisan tersebut adalah tinggal kita tambahin aja. 7 tambah 14 tambah 21 tambah 28. Nah, ini deret bilangan. Oke, sekarang bagaimana cara menentukan suku ke N dari barisan bilangan? Nah, ada dua macam nih. Pertama, kalau bilangannya berselisih tetap pada pola tingkat 1. Jadi langsung polanya itu bedanya udah langsung ketahuan. Nah, ini pakai UN sama dengan AN tambah B. A itu selisihnya. B ini nanti yang harus kita cari dulu berapa nilai B-nya. Nah, kalau berselisih tetapnya itu baru tingkat kedua, jadi waktu udah ketemu selisih pertamanya masih belum sama, baru ketemu samanya di tingkat kedua, maka nanti kita ketemu rumusnya UN sama dengan AN kuadrat tambah BN tambah C. ABC-nya dari mana? Nah, nanti ada persamaan nih. Kita 3 persamaan ini yang harus kita ingat. 2A, 3A tambah B, A tambah B tambah C. Bingung? Tenang, ada contoh soalnya ya. Simak baik-baik. Nah, ini contoh soal yang bedanya itu pada tingkat pertama udah sama. Nah, ini ada 2, 5, 8, 11, 14. Kalau kita cek nih ternyata sama bedanya semua ya. Yaitu bedanya atau selisihnya itu 3. Selisihnya tetap 3 semua. Maka pakai rumus yang tadi, UN sama dengan AN tambah B. A-nya tadi kan selisihnya. Nah, maka UN adalah 3. N, ya, jadi A-nya 3 kan. U1-nya 2 nih. Maka UN-nya itu kita anggap U1 ya, 2 sama dengan 3N. Ya, karena U1 berarti N-nya kan 1. Berarti 3 dikali 1 ditambah B. Untuk apa sih ini? Untuk nyari nilai B gitu. Harus U1 enggak, mau U2 boleh, mau U3 boleh, terserah. Cuman kan enak kalau bilangannya kecil ya. Jadi kita pakai rumus UN sama dengan AN tambah B, kita ambil U1 berarti N-nya 1. Gitu ya. Kita dapat dari sini maka 2 sama dengan 3 tambah B, B-nya adalah min 1. Karena kita udah punya A-nya 3, B-nya min 1, maka rumus suku ke N-nya adalah UN sama dengan 3N kurang 1. Gampang ya. Nah, sekarang yang tingkat 2 nih. Tentukan rumus suku ke N masih ya. Ada 1, 4, 9, 16, 25. Nah, kalau kita cek pertama, oh bedanya masih nggak sama. 3, 5, ini 7, 9 selisihnya ya masih berbeda. Tapi kalau kita cek lagi selisihnya ini ternyata sama, tetap yaitu 2. Nah, inilah maksudnya selisihnya tetap pada tingkat kedua. Nah, tadi kan yang contoh pertama tingkat pertama udah sama selisihnya. Nah, yang ini tingkat keduanya. Maka ingat tadi ya persamaannya pertama 2A. Nah, maka bilangan pertama pada baris yang terbawah itu 2A. 2A-nya sama dengan 2, maka A-nya sama dengan
1. Nah, dapat A. Selanjutnya, yang barisan berikutnya itu adalah 3A tambah B. Nah, 3A tambah B-nya itu 3. Karena A-nya kita udah punya 1, kita bisa tuliskan 3 kali 1 tambah B sama dengan 3. 3 tambah B sama dengan 3, maka B-nya sama dengan 0. Nah, lumayan nih, udah dapat A, B, nah, tinggal C. Dari mana? Persamaan yang ketiga, bahwa A tambah B tambah C sama dengan 1. Ya, jadi yang kepake bilangan yang pertama semua ya. A tambah B tambah C sama dengan 1. A-nya 1, B-nya 0, C-nya berapa? Oh, berarti 1 tambah C sama dengan 1, C-nya sama dengan 0. Komplit nih. A dapat, B dapat, C dapat. Masukin ke rumus tadi, UN sama dengan AN kuadrat tambah BN tambah C. A-nya 1, B-nya 0, C-nya 0. Sehingga hasil akhirnya UN adalah N pangkat 2, N kuadrat. Oke, mudah ya. Jadi kalian sudah bisa memahami barisan dan deret bilangan itu apa, lalu bagaimana cara menentukan rumus suku ke N dari barisan bilangan. Walaupun yang selisihnya itu sama pada tingkat 1 maupun tingkat 2. Oke, selanjutnya untuk membuktikan tingkat penguasaan materi kalian dan kalian sudah memahami penjelasan dari Miss, silahkan kerjakan tugas berikut nih. Tugas yang pertama, tentukan rumus suku ke N atau UN ya dari barisan bilangan tersebut. Nah, berikut nih ada 2. Yang A 1, 5, 9, 13. Yang B 1, 1/2, 1/3, 1/4, dan seterusnya. Oke, nomor berikutnya, tentukan suku-suku dari barisan bilangan di bawah ini. Suku ke-25 dari barisan 60, 68, 76, 84. Yang B, suku ke-8 dari barisan 7, 14, 28, 56. Dapat dari mana caranya? Nah, boleh kalian cari dulu UN-nya ya. Jadi kalian cari UN-nya dulu, baru masukkan N yang A berarti N-nya 25, yang B N-nya 8. Oke. Selanjutnya yang nomor 3. Tentukan rumus suku ke N dari barisan bilangan di bawah ini, kemudian tentukan suku ke 100. Nah, ini mirip kayak nomor 2 ya. Kalau yang nomor 2 tadi mau manual boleh, mau cari rumus suku ke N-nya dulu boleh. Kalau nomor 3 mau nggak mau cari UN dulu. Nah, caranya tadi udah ada contoh soalnya ya. Nah, UN-nya rumusnya apa, lalu cari deh U100-nya berapa. Oke? Dan soal yang terakhir, tentukan rumus suku ke N dari barisan bilangan 3, 6, 10, 15, 21. Nah, ini udah ketahuan nih selisihnya pada tingkat kedua. Nah, kalau yang lupa atau masih bingung, simak lagi video Miss. Penjelasan dari Miss tadi, disimak baik-baik. Insya Allah bisa ya. Karena soal-soal yang Miss berikan ini insya Allah bisa dikerjakan kalau kalian benar-benar menyimak penjelasan dari Miss tadi. Ya, selamat mengerjakan, sukses semua buat kalian, dan mohon maaf kalau ada kesalahan. Kita ketemu lagi di video-video Miss Hari berikutnya.